Rasa malas seringkali tidak datang karena kita benar-benar tidak mampu. Ia datang karena kita merasa terlalu lelah untuk memulai, terlalu takut untuk gagal, atau terlalu bingung harus mulai dari mana. Banyak orang mengira malas adalah masalah karakter, padahal seringkali itu hanyalah sinyal bahwa otak kita kewalahan. Kita ingin berubah, tapi beban di kepala terlalu besar. Akhirnya yang kita lakukan hanyalah menunda, lalu menyalahkan diri sendiri. Di titik ini, banyak dari kita mencoba melawan malas dengan cara ekstrim. Kita membuat target besar, jadwal padat, resolusi tinggi. Kita berkata pada diri sendiri, mulai besok aku harus disiplin. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita kelelahan sebelum benar-benar berjalan. Bukan karena kita lemah, tapi karena cara kita memulai tidak realistis. Disinilah prinsip Kaizen menjadi relevan. Kaizen adalah konsep sederhana dari Jepang yang berarti perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Bukan perubahan besar yang dramatis, tapi langkah kecil yang konsisten. Bukan tentang menjadi produktif secara sempurna, tapi tentang menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Dan justru disitulah kekuatannya. Masalah utama dari rasa malas bukan kurangnya motivasi, melainkan terlalu besarnya jarak antara kondisi kita sekarang dan harapan kita terhadap diri sendiri. Kita ingin langsung rajin, fokus, produktif. Tapi kita lupa bahwa otak manusia tidak bekerja dengan loncatan besar. Ia bekerja dengan kebiasaan kecil yang terasa aman dan bisa diulang. Coba perhatikan ini. Ketika kamu berkata, aku mau mulai belajar 1 jam, otakmu langsung mencari alasan untuk menolak. Tapi ketika kamu berkata, aku cuma mau buka buku selama 2 menit, resistensinya jauh lebih kecil. Bukan karena 2 menit itu cukup, tapi karena 2 menit itu terasa mungkin. Kaizen bekerja dengan cara itu. Ia tidak memaksa perubahan, tapi mengundangnya. Rasa malas seringkali muncul bukan saat kita tidak punya tujuan, tapi saat tujuan itu terasa terlalu berat. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi pikiran kita dipenuhi bayangan tentang capek, bosan, dan gagal. Akhirnya kita memilih aktivitas yang memberi kepuasan instan. Scroll media sosial, nonton video, rebahan. Bukan karena itu menyenangkan, tapi karena itu tidak menuntut apa-apa dari kita. Prinsip Kaizen tidak menyuruh kita berhenti malas sepenuhnya. Ia hanya menyuruh kita untuk bergerak sedikit saja. 1 langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Produktivitas bukan soal seberapa banyak yang kamu kerjakan, tapi seberapa konsisten kamu bergerak. Banyak orang gagal menjadi produktif karena mereka menunggu mood. Mereka menunggu semangat datang. Padahal semangat hampir selalu datang setelah kita bergerak, bukan sebelumnya. Kaizen mengajarkan bahwa tindakan kecil bisa menciptakan momentum. Dan momentum kecil, jika dijaga, bisa berubah menjadi kebiasaan. Ketika kamu mulai menerapkan Kaizen, fokusmu bukan lagi pada hasil akhir. Fokusmu adalah proses. Kamu tidak bertanya, kapan aku jadi rajin? Tapi apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini? Pertanyaan ini penting, karena ia mengembalikan kontrol ke tanganmu. Kamu tidak lagi menunggu kondisi ideal. Kamu mulai dari kondisi yang ada. Produktif bukan berarti sibuk. Banyak orang terlihat sibuk, tapi sebenarnya hanya menghindari rasa tidak nyaman. Mereka mengisi waktu dengan banyak aktivitas, tapi tidak benar-benar bergerak ke arah yang penting. Kaizen membantu kita memilah. Ia mengajak kita memilih satu hal kecil yang benar-benar berdampak, lalu mengulanginya. Misalnya jika kamu ingin mulai olahraga, jangan mulai dengan target 1 jam setiap hari. Mulailah dengan 1 push-up, 1 saja. Kedengarannya sepele, bahkan konyol. Tapi 1 push-up yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada niat olahraga yang selalu ditunda. Karena yang kamu bangun bukan otot, tapi identitas. Aku adalah orang yang bergerak. Hal yang sama berlaku untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Jangan mulai dengan target besar. Mulailah dengan membuka file, menulis 1 kalimat, membaca 1 halaman. Kaizen bukan tentang hasil cepat, tapi tentang keberlanjutan. Dan perubahan yang bertahan lama hampir selalu dimulai dari hal-hal kecil. Rasa malas juga sering muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tertinggal, lalu memaksa diri untuk mengejar semuanya sekaligus. Ketika gagal, kita merasa bersalah, lalu berhenti sama sekali. Ini lingkaran yang melelahkan.
Kaizen memutus lingkaran itu dengan memberi kita ruang untuk gagal secara aman. Dengan Kaizen, gagal tidak terasa menakutkan karena targetnya kecil. Jika hari ini kamu hanya mampu melakukan 50% dari rencana kecilmu, itu masih pengajuan. Kamu tidak perlu memulai ulang, kamu hanya melanjutkan. Produktivitas bukan soal seberapa banyak yang kamu kerjakan, tapi seberapa konsisten kamu bergerak. Pada akhirnya, Kaizen mengajarkan kita satu hal, yang itu perubahan besar tidak datang dari ledakan semangat, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan saat tidak ada yang melihat. Jika kamu ingin hidup yang lebih produktif, jangan tanyakan apa yang harus kamu capai, tanyakan apa yang bisa kamu ulang. Karena di dunia nyata, yang mengubah hidup bukan langkah besar yang jarang dilakukan, tapi langkah kecil yang terus dijaga. Dan mungkin itulah cara paling manusiawi untuk melawan rasa malas.